tahu tuh yang Apa, foto Bu? ini, Yang mana coba? yang kayak kita lagi moto, tahu-tahu ada orang lagi jalan gitu kan. Nah, Ini namanya apa nih? komposisinya teh namanya teh apa gitu. Nungguin orang ini yang ngejelasin dulu deh. Boleh, Oh, boleh. iya. Oke, biar lebih jelas ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada kumaha damang? Alhamdulillah. Ah, gini, Om. Sip. Ini teh lagi ngapain? Lagi Bahas. lagi ngobrolin decisive moment, Om. Yang komposisi yang kemarin ini lagi diobrolin teh. Bagian dari komposisi berarti. Iya. Betul sekali. Ini kebenaran saya lagi baru nyusun. Oh, lagi bikin itunya Lagi ya. bikin itunya, materinya. Kita bahas aja gitu. Oh iya. Apa decisive moment ya? Iya. Nah, kan? Iya. Momen. Apa yang kira-kira nggak pada tahu apanya? Artinya dulu aja kali ya, Om. Artinya ya. Biar lebih paham. Ini sih secara umum sih kalau bisa di ini ya ini gitu ya. Dalam fotografi momen dapat dijadikan nyawa dan dari foto. Nah, itu udah pasti. Momen pada foto tampak menjadi hidup, tidak biasa-biasa saja. Jadi nggak sekedar cepret-cepret juga kalau kita motret kan kita udah banyak juga tahu macam-macam komposisi. Nah, decisive moment ini salah satu cara untuk membuat foto itu lebih hidup, lebih nggak asalan motret gitu kan. Di sini kan dibilang decisive moment atau saat paling menentukan foto dalam menekan tombol rana pada kamera. Hasil tangkapannya meliputi komposisi pencahayaan dan sebagainya. Jadi kalau buat saya sebetulnya decisive moment itu kalau kita lagi jalan nih, tiba-tiba ngelihat sesuatu, secara intuisi kita udah mungkin karena sering motret kita udah bisa nebak tuh kadang-kadang. Iya bakal kadieu, ini bakal ntar motor ini bakal nutup sini itu. Nah, decisive moment itu terjadi secara spontan dan kita neken tombol shutter itu nggak pikir lagi, cerk aja langsung. Nah, itu yang dimaksud decisive moment. Jadi spontan dan tidak ada pengulangan. Nggak bisa tuh kayak orang sungkem, Bu, coba nggak bisa. Itu bukan decisive moment ya. Jadi kayak gitu. Maksudnya decisive moment di sini adalah spontan, sekejap, tapi dengan spontan dan sekejap itu membuat foto kita lebih berbicara, lebih hidup. Kayak contohnya nih kebenaran. Harus sabar gitu ya nunggu. Harus sabar dan mungkin ya kita perlu sering ke jalan. Karena itu terjadinya emang di jalan dan tidak bisa bukan di direct, bukan diarahin. Bukan di konsepnya. Kita sekarang lihat contoh-contohnya aja ya. Biar kebayang gitu. Nah, ini ya. Ini tuh momen sebenarnya mungkin kalau secara secara kita lagi jalan, kalau kita nggak jeli juga kita akan lost dengan ini. Iya. Tapi saya juga mungkin bisa pikir ini kan dia ngambilnya pakai angle-nya seolah-olah kepala orang itu hilang. Tapi mungkin dari si mata si fotografer dia bisa lihat orangnya. Hanya kamera yang agak ke bawah jadi seolah-olah kepalanya hilang. Nah, decisive moment juga bisa diambil secara seperti ini. Ini spontan banget. Lebih spontan lagi yang ini. Ini lagi perayaan hari 4 of July, jadi perang selesai. Terus klasi dan ceweknya ciuman. Nah, ini momen ini sebenarnya jarang sekali terjadi dan si fotografer itu bisa aja lagi jalan dia udah baca udah baca body figure orangnya langsung jebret gitu. Nggak bisa diulang lagi, kalau diulang hilang nih ketawanya si orang dia lagi lihat ke sini semua gitu kan. Jadi harus perhatiin itunya juga. Atau contoh seperti ini, sampah terus ada tiba-tiba billboard yang nutup hidung gitu ya. Seolah-olah dia kebauan juga gitu kan gitu. Jadi bisa kebayang sampahnya baunya kayak apa gitu. Ada juga yang mungkin seperti ini,
Nah, ini juga sering terjadi ya di mall-mall biasanya gitu. Yang menarik di sini mungkin nggak ada brand yang ditampilkan secara utuh. Banyak kan ini ada brand di sini apa old gitu. Tapi kita nggak tahu ini produk apa. Rasanya ini lebih aman daripada tiba-tiba misalkan di sini ada brandnya. Nah itu mungkin perlu diperhatiin juga kalau kita mau ambil decision moment. Di sini kan decision momentnya orang lagi jalan, dia udah mungkin si fotografer udah nunggu ya di sini, tapi dia butuh satu subjek yang pas di sini, jadi seperti itu gitu. Kayak Nah, lagi ngebolongin nah, ya, jadi sebenarnya decisive moment juga ya kalau tadi saya bilang spontan, bisa juga udah ada rekayasa di kepala. Oh ini kalau ada orang di sini, nah kita tinggal nunggu momennya itu yang kita bilang decisive moment. Harap bersabar. Contohnya seperti ini, dia mungkin anjing itu nangkring di depan dia gitu kan. Tapi dengan kesabaran dia perlu ada pembanding skala subjek seperti mau nelen gitu ya si anjingnya. Tapi di sini juga dia nunggu sampai lidah itu. Nah itu yang decisive momentnya di sini sebenarnya, di lidah si anjing itu. Seolah-olah dia mau makan manusia gitu kan gitu. Atau di sini lihat nah ini kan sebenarnya ini benar-benar decisive moment di mana orang itu mungkin nggak kenal sama ini. Beda kalau dia lagi motret dia, terus dia lagi lihat, mungkin itu bisa kayak prewedding. Tapi ini dia nunggu ada orang yang menempatkan kamera di tepat itu, ya tepat di situ gitu. Jadi emang hampir semua decisive moment itu adanya di street. Di sport ada, biasanya kalau di sport action tuh lagi jatuh atau bola lagi perebutan bola, nah itu kapan kita mesti ngambil dia pas ngekop atau tapi kalau di street harus main kayak gini, komposisi gitu. Ini aja sih sebenarnya ya contoh-contohnya. Nah biar ini sih sebenarnya kita mending keluar yuk. Mumpung cahayanya masih bagus. Boleh. Jadi biar langsung praktek ya. Siap. Tapi Om nggak apa-apa kita nanya-nanya ya. Boleh. Kalau ada yang mau nanya aja dulu. Ya nanti pas dipraktekkan. Oh sambil praktek, iya nggak apa-apa. Pokoknya mata kita harus jeli kan ya Om ya. Harus jeli. Maksudnya bukan jeli juga. Kita udah tahu nih. Kira-kira misalkan di jalan mana nih? Kita udah lihat ada posisi subjek. Ini udah tahu nih. Ini kayaknya orang ini mau nyebrang deh. Nyebrang dari sini terus dari sebelah sana udah ada orang yang ini. Kita menunggu orang berpapasan begini pun itu udah decisive moment. Udah. Gitu. Tapi jangan terlalu kaku. Jadi kita juga mesti lihat backgroundnya juga. Jadi nggak kan perlu diisolasi dengan kalau kita cuma orang papasan aja terus di crowd yang nggak terlalu rame ya banyak sih ada kita mau pakai long tele lens biar kita bisa dapat blur. Tapi rata-rata street kan range-nya wide, range-nya tuh dove-nya tebal ya. Jadi mesti juga perhatiin background yang surrounding sekitarnya. Jadi jangan sampai malah momen itu kalah sama background gitu. Jadi mesti imbang juga. Kita temuin sih momennya kayak gitu biasanya. Kita nggak merhatiin background, tahu-tahu tapi ini orang udah main tapi backgroundnya kayak tapi ada juga orang yang suka, bisa juga orang juga tiba-tiba karena kondisi situasinya begitu akhirnya di crop. Itu juga boleh sebetulnya. Tapi kan background nggak susah kalau di crop. Enggak, misalnya udah papasan nih, papasan gini tiba-tiba di sini ada becas sedikit ikutan. Itu perlu ada cropping. Nah itu mah buat saya wajar aja sih. Jadi kalau decisive moment itu sebetulnya momen. Nah, kita menentukan frame juga bisa. Backgroundnya juga. Ada contoh yang saya nggak kasih lihat di sini adalah Cartier-Bresson itu pernah motret orang lagi loncat. Siapa Om? Cartier-Bresson, bapaknya street lah. Nah itu foto orang lagi loncat, persis dia lagi mau di ini air, dia mau loncat gitu. Nah pas dia loncat itu dia ambil. Tapi saya punya juga buku yang ngasih lihat full frame-nya dari shot itu. Ternyata itu diambilnya dari sangat tempat yang sempit, terus ada pagar, dan dia nggak berusaha ngedeketin pagar gitu. Jadi dia ambil aja. Itu di crop.
Jadi bisa. Jadi melalui pagar. Jadi Sebenarnya kalau kita lihat utuhnya, full frame-nya itu di negatifnya seluruhnya banyak elemen yang lain. Cuman dengan foto itu ternyata terkenalnya setelah dia cetak di crop. Saya punya 2 bukunya, satu buku tentang si KTP Songnya, tapi satu orang yang mengkoleksi si negatifnya. Di situ kelihatan berapa crop, oke lah. Tapi setelah itu jangan keluarin yang hasil aslinya, nanti nggak rame, jadi perdebatan. Ya, tapi mending kita keluar lah, mumpung ini cahayanya masih enak nih. Ayo tuh Om. Tapi nggak apa-apa nanya ya Om. Lalu sebentar kita sambil jalan aja biar lebih enak. Ayo deh Om. Siap. Aku pakai Ya? kamera, HP deh. Mumpung masih sore juga. Ya, oke, siap.